Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Kali ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi yaitu logaritma. Di mana di materi sebelumnya, kita pernah membahas tentang pangkat, bilangan berpangkat. Atau yang judul besarnya adalah pangkat tak sebenarnya, ya kan? Nah, si logaritma ini berkaitan dengan pangkat. Jadi logaritma ini bisa dibilang inverse dari bilangan berpangkat. Nah, kita bahas ya. Jadi yang pertama itu pengertian. Kita harus tahu dulu pengertiannya seperti apa. A log B itu sama dengan C. A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi yang ini bentuk logaritmanya, ini bentuk pangkat. Jadi logaritma adalah inverse dari pangkat atau kebalikan dari si pangkat. Di mana si A itu adalah bilangan pokok. A ini bilangan pokok. Yang B adalah bilangan yang ditarik logaritmanya atau bisa dikatakan hasilnya ya. Kalau untuk bilangan berpangkat ini B ini adalah hasilnya, hasil perpangkatan. Sedangkan C bilangan hasil logaritma. Kalau di bilangan pangkat berarti C ini adalah pangkatnya. Oke, contohnya 2 log 4 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 log 81 sama dengan 4. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi kalau untuk bilangan berpangkat, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau kita buat ke logaritma, berarti 3 yang bilangan pokok ini adalah posisinya di atas, log. Nah, yang di sini adalah hasil pangkatnya. Terus sama dengan 4 ini adalah pangkatnya. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Atau 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, di sini ada catatan bahwa logaritma bilangan 0 dan negatif tidak didefinisikan. Bilangan pokok logaritma adalah positif dan tidak sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Oke, kita lihat selanjutnya ada sifat logaritma. Jadi ini ada beberapa, belum semua. Nanti di tingkat SMA itu ada penambahan sifat logaritma atau sifat logaritma yang selanjutnya. Nah, ini jadi 4 dulu. 1 A log B itu sama dengan log B per log A. Yang kedua, log A log B kali C itu, jadi kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan. A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nomor 3, A log B per C. Jadi kalau pembagian itu sama dengan pengurangan. A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang keempat, A log B pangkat N sama dengan, nah jadi yang N-nya ini pindah ke depan. N pindah ke depan, lalu dikali dengan A log B. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui log 2 sama dengan A dan log B sama dengan 3. Tentukan log 75, log akar 12, log 1/2. Jadi logaritma itu disingkat dengan log aja ya. Jadi kita nggak perlu membuatnya logaritma 2 sama dengan A. Tidak. Jadi log aja sudah cukup. Jawabannya adalah yang pertama kita lihat 75 ya. Jadi log 75 itu sama dengan log 3 dikali 5 pangkat 2. Atau log 75 ini berapa kali berapa yang hasilnya 75. Nah, yang hasilnya 75 kan berarti 3 kali 25. 25 itu kita jadikan bilangan berpangkat. Hasilnya 5 pangkat 2. Nah, ini perkalian, berarti berdasarkan sifatnya
perkalian itu sama dengan penjumlahan. Jadi log 3 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan log 3 ditambah log 5 pangkat 2. Setelah itu kita lihat lagi di sifat berikutnya bahwa pangkat ini nantinya bisa atau sama dengan log 5 pangkat 2 ini sama dengan 2 kali log 5 ya. Jadi log 3-nya masih turun, tetap ditambah 2 log 5 berdasarkan sifat ini ya. Terus log 3 ditambah, karena di soal yang diketahui hanya log 3 dan log 2, berarti yang 5 ini harus kita cari bentuk lainnya. Jadi di sini bentuk lainnya bisa dibuat log 10 per 2. 10 per 2 itu sama dengan 5 kan? Nah, berarti kita pakainya yang ini. Setelah itu log 3-nya masih turun aja. Kita operasikan atau sederhanakan yang di bagian kanan ini. Berarti 2 kali log 10 per 2. Nah, berdasarkan sifat bahwa pembagian itu sama dengan pengurangan. Jadi bisa kita uraikan 2 kali log 10 dikurang log 2. Log 3-nya masih turun, terus ditambah 2 dikali. Nah, log 10 ini kenapa 1? Karena untuk bilangan pokok yang tidak tertulis itu adalah 10. Jadi contohnya kayak gini, ini kalau mau dibaca jadinya 10 log 3. Tapi 10 itu tidak ditulis. Nah, ini kenapa jadinya 1 ya, karena di sini sebenarnya bilangan pokoknya adalah 10. Jadi 10 log 10 itu sama dengan 1. Atau 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? 10 pangkat 1. Dikurang log 2. Nah, ini sudah dapat kita menyelesaikan karena di soal hanya diketahui log 3 dan log 2. Sehingga kita rubahlah log 3 itu sama dengan B ditambah 2 di dalam kurungnya 1 dikurang log 2 itu sama dengan A. Seterusnya yang 2 di depan ini itu punya yang ada di dalam kurung. Jadi harus kita kalikan 1 per 1. Jadi B ditambah 2 kali 1, 2 dikali min A jadinya min 2A. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Cuman alangkah baiknya yang bilangan konstanta itu kita letakkan di bagian belakang. Sehingga dapat B dikurang 2A ditambah 2. Selanjutnya log akar 12. Nah, akar ini di sebelumnya kita sudah ada ya materi merubah akar menjadi bentuk pangkat. Nah, akar ini sama dengan pangkat setengah. Nah, berdasarkan sifat, kalau yang pangkat itu kan tinggal kita majukan ke depan terus dikalikan dengan lognya kan. Berarti setengah ini maju ke depan kalikan dengan log 12. Nah, setengah harus kita, setengah ini berarti kan untuk semuanya. Berarti harus kita kurung atau pengerjaannya nanti di dalam kurung. Jadi log 12 itu kan tidak diketahui pada soal, sehingga kita harus mencari 12 itu berapa kali berapa sih yang hasilnya 12. Nah, didapatlah 3 kali 4. Nah, 4 itu di dalam soal tidak diketahui, berarti kita harus mencari lagi pangkat atau bilangan berpangkat yang hasilnya 4. Nah, didapatlah bahwa 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Makanya di sini kita buat log 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat perkalian itu kita rubah menjadi penjumlahan. Sehingga log 3 ditambah log 2 pangkat 2. Setengahnya masih kita buat di depan, masih di dalam kurung. Log 3-nya masih turun aja, ditambah berdasarkan sifat juga bahwa pangkat kita majukan ke depan, berarti 2 log 2. Nah, ini udah diketahui semua pada soal, jadi tinggal kita sederhanakan. Setengahnya tetap, terus kita rubahlah log 3 itu sama dengan B ditambah 2 kali log 2. Log 2 itu sama dengan A.
Berarti setengah dikali B yaitu setengah B, setengah dikali 2A. Berarti kan 2A per 2. 2A per 2 itu sama dengan A. Atau 2 bagi 2, 1 kali A sama dengan A. Sehingga didapat jawaban log akar 12 itu sama dengan A ditambah setengah B. Selanjutnya log 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini merupakan pecahan campuran. Dari pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa. Jadi log 1 per 2 itu sama dengan log 3 per 2. Log 3 per 2, karena dia bentuknya pembagian, berarti itu sama dengan pengurangan. Log 3 dikurang log 2. Langsung didapatkan log 3B, log 2 itu A, berarti B dikurang A. Oke, selanjutnya contoh 2. Tentukan hasil dari log 8 tambah log 5 dikurang, ini ada log ya, dikurang log 4. Nah, ini masih berdasarkan sifat ya, jadi semua logaritma itu berdasarkan sifat. Penjumlahan berarti bisa kita ganti dengan perkalian. Pengurangan yaitu pembagian. Jadi dapat kita rubah bentuknya, log 8 ditambah log 5 dikurang log 4 itu sama dengan log 8 kali 5 per 4. 8 kali 5 itu 40, bagi 4 jadinya 10. Log 10 itu sama dengan 1. Seperti yang dibahas di sebelumnya bahwa bilangan pokok 10 pada log itu tidak ditulis. Ya, jadi 10 log 10 itu sama dengan 1. Atau 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? 10 pangkat 1. Contoh yang ketiga. Jika log 2, nah kalau tadi pemisalannya itu adalah berupa huruf, kalau ini pemisalannya adalah angka ya. Jadi jika log 2 itu sama dengan 0,301 dan log 3 itu sama dengan 0,477, maka log 150 adalah, ini harus kita uraikan. Jadi log 150 itu berapa kali berapa yang hasilnya 50. Nah, yang hasilnya 50 bisa berarti 10 kali 15 bisa ya. Atau 6 kali 25. Atau mungkin ada beberapa lagi. Nah, dari beberapa itu kita ambil yang memenuhi syarat pada soal. Angka yang ada pada soal ya. Jadi di sini kita ambil log 3. Jadi 3 kali 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi ini 25 kali 6. Cuman diurai lagi supaya memenuhi pada soal. Nah, kita masih mengerjakannya berdasarkan sifat. Jadi log 3 ditambah log 2 ditambah log 5 pangkat 2. Log 3 ditambah log 2 ditambah 2-nya kita pindahkan ke depan, dikalikan dengan log 5. Terus sama dengan log 3 ditambah log 2 ditambah 2 log. Nah, karena 5 ini tidak ada pada soal, tidak memenuhi syarat pada soal, sehingga kita harus merubahnya atau mengubah bentuk. Hanya merubah bentuk tapi tidak merubah hasil ya. Jadi kita cari berapa dibagi berapa yang hasilnya 5. Yang nantinya memenuhi syarat pada soal. Yang diketahui pada soal. Ternyata 10 per 2 bisa kita pakai. Yang hasilnya itu adalah 5. Sehingga dapat log 3 ditambah log 2 ditambah 2 dikali log 10 dikurang log 2. Nah, karena ini sudah memenuhi pada soal atau yang diketahui pada soal, sehingga langsung kita rubah. Log 3 itu sama dengan 0,477. Ditambah log 2 itu sama dengan 0,301. Ditambah 2 dalam kurung log 10 itu tadi sama dengan 1 dikurang log 2 itu 0,301. Nah, ini kita jumlahkan boleh. 0,477 ditambah 0,301 yaitu 0,301.
atau 0,778 ditambah 2 dikali, nah ini kita kurangkan dulu. 1 dikurang 0,301 itu berapa? Taruhlah hasilnya di sini. Setelah dapat hasilnya baru kalikan 2. Hasilnya 1,398. Nah, hasil ini baru kita jumlahkan dengan yang bagian depannya. Jadi 0,778 ditambah 1,398. Hasilnya adalah 2,176. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai logaritma. Supaya lebih paham lagi, kalau di matematika ini, kalau hanya mendengar, itu mungkin ada pada saat menjelaskan dia sudah paham, ada juga yang harus latihan soal atau mencoba dulu, baru di situ dia akan lebih paham. Nah, jadi boleh nanti dikerjakan tugasnya yang 5 soal ini supaya lebih paham lagi terhadap materi kita yaitu logaritma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.